Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Fatizain dengan NIM 64225356. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan ujian HERP atau kuliah statistika probabilitas. Kita akan membahas dua materi utama, yaitu analisis seragam ANOVA dan uji hipotesis rata-rata. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk soal pertama, yaitu membahas tentang katakanlah 5 merek sepatu yang diuji pada 25 orang. Datanya sudah disajikan dalam tabel. Kita diminta melakukan analisis seragam ANOVA pada taraf nyata 5% untuk mengetahui apakah rata-rata ketahanan kelima merek sepatu sama atau berbeda. Bagaimana konsep singkat ANOVA? ANOVA digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata lebih dari dua kelompok. Rumus dasarnya adalah membandingkan varians antara kelompok dan varians dalam kelompok. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal ini. Langkah pertama mengerjakan yaitu kita tentukan hipotesisnya dahulu. Untuk hipotesis H0, tidak ada perbedaan atau dari semua merek kelima hasilnya sama. Untuk hipotesis 1 minimal ada 2 yang berbeda. Atau nilai tengah. Tahap selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat antar kelompok dan dalam kelompok. Kita akan hitung mean square dan kita akan hitung F hitung. Karena rata-rata tiap kelompok sudah diberikan pada soal, kita langsung hitung jumlah kuadrat dan derajat bebas. Dihitung dengan 5 dikali setiap hasil totalnya atau nilai tengahnya. 5 dikali 5,2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 7,8 pangkat 2 sampai 6,6 pangkat 2. Dan kita dapatkan hasilnya 79,44. Selanjutnya, kita hitung SSW atau within group. Cara praktisnya yaitu kita hitung selisih jumlah kuadrat dari setiap nilai terhadap mean-nya. Cara menghitungnya yaitu sum dikali M ya pangkat 2 dikali nilainya, yaitu dari 5 sampai ke 3 ditambah sum sampai ke merek sepatu Converse di data 76947 dan hasil SSW-nya 57,6. SST ini didapat dari 79,44 ditambah 57,6. SSA dan SSP ditambah 79,6 hasilnya 103. Musaka dikurang 1 hasilnya 4. Within N dikurang K hasilnya 20. Dan kita hitung mean square dan statistik uji untuk MSA, yaitu SSA dibagi
between atau hmm, hasil SSA dibagi dengan 4. Seperti kita dapatkan between K kurang 1 hasilnya 4, yaitu SSA dibagi 4, hasilnya 19,86. MSD 57,6 dibagi 20, hasilnya 2,88. Dan F hitungnya didapat dari MSA dibagi MSE, yaitu 19,86 dibagi 2,88. Hasilnya 6,895 dan seterusnya. Untuk F kritis, yaitu hasilnya 2,87 didapat dari si taraf nyata 5%. Dan hasilnya atau keputusannya, karena F hitungnya hasilnya 6,90, itu lebih besar daripada F kritisnya yang nilainya 2,87 dengan p-value harus lebih kecil. Terdapat perbedaan antara ketahanan antara 5 merek sepatu yang telah diuji dengan dari 25 orang. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Oke. Di soal nomor 2, manajer Bagus Shoes menyatakan bahwa laba penjualan yang diperoleh tiap bulannya mencapai 500.000 dengan mengambil sampel sebanyak 35 bulan. Ketahui rata-rata laba penjualan yang diperoleh sebesar 650.000 dengan simpangan baku sebesar 400.000. Dan pertanyaannya adalah ujilah hipotesis tersebut dengan taraf nyata 10%. Yang diketahui dari soal adalah N-nya 35, yaitu sampelnya ada 35 sebanyak 35 bulan. X-nya ada 650.000, S-nya ada 400.000, dan klaim mu 0 ada 500.000. Rumus dan hipotesisnya H0 yaitu mu-nya 500.000 dan mu sama dengan 500.000. Hipotesis kedua, mu tidak sebanding dengan 500.000. Dikatakan DF sama dengan N dikurang 1 sama dengan 34. Dan X-nya tadi kita udah dapat 650 dengan S 400, mu 0 500, dan N-nya 35. T hitung, yang pertama kita akan hitung T hitung. Kita dapat nilai T hitung dari 650.000 dikurangi 500.000
dibagi 400.000 per SQRT dalam rumus Excel dikali 35. Hasilnya 2,218. Untuk hitung B-value, kita hitung dari dua sisi. Nol, 333, dan T kritisnya dari dua sisi dengan taraf nyata 0,10 atau setara dengan 10%, hasilnya yaitu 1,69. Keputusan dan hasil kesimpulan karena T-nya adalah hasil T-nya 2,22 lebih besar dari 1,69 dan P-nya sama dengan 0,033 lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,10, maka hasilnya tolak 0. Kesimpulannya yaitu rata-rata laba berbeda signifikan dari 500.000 dan karena X-nya lebih besar dari mu 0 atau rata-ratanya lebih tinggi dari yang sudah diklaim dalam soal. Uji T dengan T-nya 2,22 dan P-nya 0,033, rata-rata laba tidak sama dengan 500.000. Dan berdasarkan X-nya 650, rata-rata laba lebih tinggi dari yang sudah ada di soal. Laba tidak sama dengan 500.000 dan berdasarkan X yang dari dalam soal yaitu 650.000, dinyatakan bahwa rata-rata laba lebih tinggi dari klaim yang sudah ada. Sekian penjelasan mengenai pengerjaan soal statistika probabilitas. Jika ada kesalahan dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.